Ada 3 hal besar yang menjadi komitmen dalam hidup saya sampai hari ini. Yang pertama adalah ketika saya percaya Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Itu yang menjadi komitmen. Karena saya ngikut Tuhan mikir, jadi saya mikir begini, Tuhannya orang Kristen tuh katanya 3 kan. Kalau saya dilihat di luar sana kan, Tuhannya kita 3 ya, jadi diolok-olok rasanya. Tapi ternyata enggak. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang esa. Itu sebabnya komitmen saya begitu kuat dan saya tetap ikut Tuhan. Dan keesaan ini termaktub di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dalam teks bahasa aslinya dikatakan, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Shema itu dengarlah Israel, Adonai Eloheinu, Tuhan Allah kita, Adonai Ehad. Ehad itu esa. Nah, untuk mengatakan esa atau satu tunggal dalam tradisi orang-orang Yahudi itu minimal ada 2. Yang pertama adalah Ehad, yang kedua adalah Yahad. Ehad itu jumlahnya lebih dari 1, tapi jadi satu kesatuan, itu Ehad. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, kitab Kejadian, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kata bersatu itu Ehad. Padahal 2 ya, itu 2 laki-laki dan perempuan, tapi Ehad. Kemudian Kejadian pasal 1, langit dan terang dan gelap dijadikan, itulah hari pertama. Nah, jadi kedua hal ini terang dan gelap tetapi menjadi satu komponen, padahal 2. Jadi Ehad itu sepertinya banyak tetapi satu maknanya. Berbeda dengan Yahad. Yahad itu betul-betul satu tunggal. Di mana contohnya? Kejadian pasal 22 ayat 2. Ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, masih ingat? Abraham, ambillah anakmu yang kau kasihi satu-satunya, yaitu Ishak. Itu menarik kalau sudah baca dalam teks aslinya. Vayomer hakna et binka et yahidka asyer ahabta et yitzkaf. Ada ungkapan kata yahidka. Yahidka itu tunggal. Et binka et yahidka, anak satu-satunya yang tunggal. Jadi yahidka itu tunggal satu. Nah, jadi ini yang meneguhkan saya kenapa saya ikut Tuhan, karena ternyata Allahnya orang Kristen itu satu ya Kak Dimas ya, satu. Dan ini memang betul-betul sudah terlihat di Alkitab itu. Saya nggak jabarkan panjang karena waktu kita, tetapi poin-poin ini akan saya jabarkan secara cepat, tetapi poinnya dapat. Supaya saudara dan saya ini semakin ngerti. Jangan jadi orang Kristen yang hanya ngawang. Banyak orang Kristen itu ngawang. Ya, makanya saya katakan ngawang itu terlalu banyak ortopraksinya, tindakannya baik, ortolatrianya, penyembahannya dahsyat, tetapi ngawang. Ketika disalahpahami di luar, wes tak serahkan ke Roh Kudus lah. Oh itu loh Tuhannya orang Kristen 3, wes tak serahkan Roh Kudus saja, wes biar Roh Kudus yang jawab. Itu tidak seperti itu. Kita harus dibangun dengan yang namanya ortodoksi, pemahaman yang benar ikut Tuhan. Nah, kalau saudara lihat di Alkitab, bahwa Tuhan itu sesungguhnya esa, satu. Kalau saudara lihat di Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata yang dipakai itu Elohim itu luar biasa loh. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Elohim itu Allah. Ayat yang kedua, ve haaretz hayata tohu wa fohu ve ruah Elohim merahefet alpene hamayim. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Nah itu perhatikan. Ayat 1 ada Elohim Allah. Ayat 2 ve ruah Elohim, ada roh Allah. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang maka terang itu jadi. Vayomer Elohim yehior ve yehior. Ada ungkapan vayomer, firman Allah. Dari kitab Kejadian saya sudah melihat itu luar biasa ada kesatuan. Ya. Dan ini sebelumnya, nanti sebelum saya lanjutkan yang kedua. Seorang tokoh dari gereja Timur Tengah ketika menerima sebuah isu bahwa Tuhannya orang Kristen 3, dia menolak. Dia berkata begini, yu'minu al-masihiyun ilahun wahid walaisya bisalat sati aliha. Yu'minu ilahun wahid. Jadi sesungguhnya Tuhannya orang Kristen itu hanya satu. Walaisya bisalat sati aliha. Dan bukan 3.
Ini jelas ya. Jadi orang Kristen Tuhannya cuma satu. Saudara nanti baca di rumah, 1 Korintus pasal 8 ayat 6, 7, 8, di awal ayat 4. Wa an la ilaha illallah al-ahad. Dan hanya ada satu Allah yang esa. Itu jelas, bahwa Tuhan itu cuma satu. Di ayatnya yang dibacalah dulu coba, daripada salah nanti. 1 Korintus pasal 8 coba. 1 Korintus pasal 8, ayatnya yang ayat yang ke-6 saya bacakan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah diciptakan. Jelas menarik. Kalau dalam bahasa Arab menarik ya. Dikatakan di situ di ayat yang ke-8 ya. Wa an la ilaha illallah falana nahnu ilahun wahid wa huwa al-abu allazi minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'un. Dan hanya ada satu Tuhan. Yang bagian B-nya. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Yang oleh Dia diciptakan segala sesuatu. Wa huwa rabbuna wahid wa huwa Yesus al-Masih. Allazi bihi kullu syai'in wa bihi nahya. Ini menarik ya. Jadi perhatikan, orang Kristen dimanapun kau berada, jangan jadi Kristen yang minder. Ketika ngomong la ilaha illallah, lah itu milik orang Islam, enggak. Bilang no, itu milik kita duluan. Perkara Islam pakai itu ya berarti kita sama gitu, ya. Harus paham kita sama. Bukan duluan siapa yang pakai duluan, siapa yang mengambil, saya tidak. Ini bicara bahwa Tuhannya orang Kristen betul-betul esa. Itu yang membuat saya percaya kepada Tuhan. Oke? Yang kedua, yang membuat saya percaya kepada Tuhan, komitmen saya semakin dibangun adalah saya menemukan ternyata Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ini menarik loh. Di dalam teks aslinya dikatakan, ego eimi he hodos, kai he aletheia, kai he zo. Ego eimi, aku sendiri. He hodos, jalan itu. Kai he aletheia, dan kebenaran itu. Kai he zo, dan kehidupan itu. Menarik? Kalau saudara lihat, kalau saudara belajar bahasa Yunani, ada dua penyebutan kata untuk hidup. Yang pertama kata zo, yang kedua kata bios. Kata bios ini hidup, artinya hidup untuk perkara-perkara dunia. Makan minum, sandang pangan, itu Alkitab dan beberapa literatur menggunakan kata bios untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi kata zo, ini hidup yang kaitannya dengan everlasting life, kehidupan kekal. Itu sebabnya Alkitab berkata, Yesus berkata, akulah jalan, menggunakan kata kaihe zoe. Kalau sudah lihat di Alkitab bahasa Arab menarik. Anna huwa torik wal haq wal hayya. Ada kata torik. Anna huwa torik, akulah jalan. Saya nggak bicara soal agama ya. Anda mau agama apa silakan. Saya bicara pribadi Yesus. Agama itu lakum dinukum waliyadin. Engkau, aku. Kita punya agama dilindungi. Ya, tetapi soal keselamatan yang saya imani sebagai orang Kristen. Dan saya berbicara di gereja. Forum gereja, forum intern. Forum setiap pemuka agama bebas menyampaikan pendapat intern tentang kepercayaannya. Dan itu dilindungi. Dalam iman saya percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dan itu yang buat saya komitmen. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa saya komitmen saya kepada Tuhan sampai hari ini? Terus menerus saya perbaharui terus sampai mantap. Karena keselamatan yang dari Yesus itu sifatnya universal. Universal maksudnya apa? Yesus mati untuk semua orang, tetapi yang percaya. Ya, jadi Yesus mati untuk semua manusia di bumi ini. Bukan universal salvation ya, bukan Yesus mati semua orang tanpa menerima dia diselamatkan, bukan itu yang saya maksud. Keselamatan itu dia berikan cuma-cuma kepada semua manusia yang respon mau terima itu. Yohanes pasal 3:16 jelas ya, karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya satu-satunya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Li'anahu hakka zahabaulahul alam hatta badzalabnahul wahid likai la ya'lika kullu man yu'minu bihi balatakulu lahul hayatul abadiyah. Itu dalam bahasa Arab. Ini bukan Al-Quran ya, ini bukan hadis. Jadi percayalah, diskusi sore ini tidak sedang melakukan penodaan agama dengan bahasa-bahasa yang saya pakai, karena ini semuanya Alkitab. Ya, Alkitab, bukan sedang membahas kitabnya orang lain. Dan saya tidak ada urusan dengan agama luar. Tidak ada urusan. Dengan agama-agama luar saya tidak ada urusan. Urusan saya hanya Kristen. Iman saya kepada Tuhan. Nah ini penting. Oh sebentar, saya diingatkan tiba-tiba. Kalau saudara perhatikan tadi yang poin pertama, saya percaya kepada Tuhan karena Allah yang saya sembah itu esa. Satu, itu saya diingatkan Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19. Ingat ya? Karena itu pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada 3 ya? Tapi menarik loh. Kalau sudah cek dalam Alkitab bahasa Inggris, mestinya kalau 3, mestinya names ya. Karena jamak ya. Tapi enggak. Dalam Alkitab bahasa Inggris itu menggunakan tunggal, name. Lebih mantap lagi dalam bahasa Yunani. Baptisontes autos eisto onoma. Kaito pater, kaito huio, kaito hagios pneumatos. Hagios pneumatos itu Roh Kudus. Huio itu anak. Patros itu ayah, bapak. Menarik, nama yang dipakai adalah to onoma. Dalam bahasa Yunani onoma itu 1. Kalau memang itu banyak Allah, maka bukan onoma teksnya. Teksnya adalah onomata atau onomati. Begitu ya. Jadi 3 hal ini yang membuat saya mantap sampai hari ini.